Assalamualaikum semuanya, selamat bergabung di kelas PPKN. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Dapat kita lihat di tayangan ini ada dua gambar, yaitu gambar pertama timbangan, yaitu tentang perlindungan hukum yang harus seimbang. Yang satunya lagi yaitu pelanggaran hukum, melanggar rambu lalu lintas, di mana tidak membawa helm itu di-stop oleh polisi yang akan diberikan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggar oleh orang tersebut. Setelah mengamati video tadi, dapat diketahui bahwa di Indonesia masih terjadi pelanggaran hukum. Tidak harus melakukan hal besar untuk ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum. Dapat dilihat dari gambar tersebut, dengan mentaati peraturan lalu lintas tersebut, itu sudah merupakan bentuk kesadaran penegakan hukum. Perlindungan hukum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran, yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan dimaksudkan dapat mencegah serta memberikan rambu-rambu atau batasan bagi warga negaranya dalam bertindak. Kemudian perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila terjadi sengketa atau telah dilakukannya pelanggaran tersebut. Selanjutnya, mari kita lihat apa itu perlindungan hukum. Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Kemudian menurut Philippus M. Hasdon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum. Lalu unsur-unsur perlindungan hukum, yaitu ada 4 poin. Pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Kedua, yaitu jaminan kepastian hukum. Ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan terakhir, yaitu adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Contoh peraturan perlindungan hukum yang ada di Indonesia itu ada banyak. Di antaranya itu ada Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Lalu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Dan terakhir Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Perlindungan hukum tidak hanya berlaku bagi warga negara yang tidak pernah melakukan pelanggaran. Tersangka pun juga diberi perlindungan hukum. Hal ini dapat dibuktikan dalam peraturan perundang-undangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang di dalamnya melindungi hak-hak tersangka. Hal tersebut dilakukan untuk membela tersangka apabila sanksi yang dijatuhkan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Selanjutnya, penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya perlindungan hukum. Kepentingan setiap orang akan terlindungi apabila hukum yang mengaturnya dilaksanakan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum. Misalnya, perlindungan hukum konsumen akan terwujud apabila Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilaksanakan. Perlindungan dan penegakan hukum
itu sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Dengan kata lain, semua tindakan warga negara maupun pemerintah selalu berlandaskan pada hukum yang berlaku. Kemudian yaitu tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negaranya. Kemudian terakhir yaitu mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupannya. Kemudian menurut Surjono Sukanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat tergantung pada beberapa faktor, diantaranya pertama, hukumnya, kedua, penegak hukumnya, ketiga, masyarakatnya, keempat, sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, kemudian terakhir yaitu kebudayaan. Sekian dan terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Untuk kegiatan selanjutnya, kalian bisa membaca petunjuk kerja siswa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.